البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? La'allaka bi khair. Afwan mengganggu waktu. Namun ini ada soalan yang memerlukan bimbingan dari antum. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan seseorang yang berulang-ulang melakukan dosa yang sama dan bertaubat di antaranya. Adakah semua taubatnya diterima dan adakah itu bagian dari takdir dia? Jawabannya dengan mohon pertolongan kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal. Jadi ini hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah. Allah Ta'ala mengatakan adnaba abdun dzamba. Ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Faqal Allahumma ghufirli dzambi. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah untuk saya dosa saya. Faqala tabaraka wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku berbuat suatu dosa, kemudian dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa. Summa a'ad, kemudian dia mengulang lagi. Fa'adnab, dia berbuat dosa. Faqal ay rabbi ighfirli. Dia mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah untuk saya. Faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba dzamban fa'alima anna lahu rabban. Hambaku membuat suatu dosa, kemudian dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb, yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa. Summa a'ad, kemudian dia mengulang lagi. Fa'adnab, dia berbuat dosa. Faqal ay rabbi ighfirli dzambi. Wahai Rabbku, ampunilah untukku dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dzamban. Hambaku berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban. Kemudian dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yaghfiru dzamb, mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzamb, dan menyiksa dengan sebab dosa. Wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan apa yang engkau inginkan karena aku telah mengampuni untukmu. Tayyib. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, taubat dari dosa itu sah walaupun dia masih mengerjakan dosa yang lain. Ini satu pembahasan. Kemudian jika dia bertaubat dengan taubat yang sahih, dengan syarat-syaratnya, lalu dia mengulang lagi dosa tadi, dicatatlah baginya dosa yang kedua. Dosa yang pertama sudah dihapus. Kata beliau, dan taubatnya tidak batal. Jadi walaupun dia mengulang lagi, kalau memang syarat-syarat dosa, syarat-syarat taubat pertama terpenuhi, maka taubat tadi tidak batal. Yang penting bukan diniatkan, nanti saya akan berbuat lagi. Ya ini jelas, berarti apa? Dia bohong. Karena di antara syarat sah taubat apa itu? Al-azm ala ayya'uda alaih. Bertekad untuk tidak mengulang dosa. Jadi syaratnya adalah ada tekad, ada penyesalan, ada tekad dan dia berhenti. Walaupun mungkin suatu hari lagi dia ditipu oleh setan berbuat lagi, itu perkara lain. Tapi taubat pertama sudah sah. Kata Imam Nawawi, inilah madhab ahlus sunnah dalam dua permasalahan ini. Masalah pertama apa? Taubat dari dosa itu sah walaupun masih mengerjakan dosa yang lain. Ya dosa yang lain urusan lain. Kemudian yang kedua, dia berbuat dosa, kemudian bertaubat dan memenuhi syaratnya, maka dosanya diampuni. Kalau suatu saat dia berbuat dosa yang sama, maka dosa yang pertama bukannya kemudian dilipat gandakan, digabungkan dengan dosa kedua, tidak. Dosa yang pertama sudah dihapus dengan taubat pertama. Taubat pertama tidak batal. Hanya saja kali ini dia berbuat dosa lagi, ya ini dianggap dosa baru. Dosa yang lama sudah dihapus. Kata Imam Nawawi, para sahabat kami berkata, yaitu ulama Syafi'iyah, meskipun dosanya diulang lagi dan taubatnya terulang, maka taubatnya itu sah. Iya, dohir hadis sudah menunjukkan itu. Selesai dari syarah Nawawi. Al-Allama Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Mufhim mengatakan, hadis ini menunjukkan besarnya faedah istighfar dan agungnya kurnia Allah, juga luasnya rahmatnya, kesabarannya, dan kedermawanannya.
Tidak diragukan bahwasanya istighfar ini bukanlah yang dia itu diucapkan dengan lidah saja, namun dia adalah istighfar yang maknanya kokoh di dalam hati, sehingga dengannya terurailah simpul israr, yaitu terus-menerus dalam dosa, hilang dengan sebab dia taubat yang jujur tadi, dan muncullah penyesalan atas dosa-dosa yang terjadi di masa silam. Jika demikian, maka istighfar ini merupakan penerjemah dari taubat dan ungkapan dari taubat. Sampai pada ucapan Al-Qurtubi, adapun orang yang mengucapkan dengan lidahnya, aku mohon ampun pada Allah, tapi hatinya masih tetap terus di dalam kedurhakaannya, maka istighfarnya tadi memerlukan istighfar. Dan dosa yang kecil, dosa kecilnya akan menyusuli dosa yang besar. Karena tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tiada dosa besar jika dimintakan pengampunan. Selesai dari Al-Mufhim. Ini juga dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari secara maknanya, dan beliau mendukungnya. Jadi kesimpulannya, taubatnya tadi diterima. Kalau ditanya apakah ini bagian dari takdir dia, jelas semuanya adalah bagian dari takdir. Allah Ta'ala telah menulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi segala perkara yang akan terjadi. Termasuk apa? Termasuk suatu perbuatan, akibatnya, sebab-sebabnya, dan seterusnya. Allah Ta'ala menakdirkan seseorang masuk surga dan menakdirkan sebab-sebabnya. Allah Ta'ala menakdirkan seseorang masuk neraka dan menakdirkan sebab-sebabnya. Jadi bukan asal dimasukkan ke dalam surga atau neraka, tapi juga ada sebab-sebabnya yang Allah menakdirkan orang itu menempuh itu. Dan Allah tahu siapa yang layak dibantu, ditolong, ditakdirkan menempuh sebab-sebab surga walaupun dia berbuat susah payah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, istighfar, zikir, mengaji, dan seterusnya. Dia bersusah payah menempuh jalan itu sehingga akhirnya dia masuk surga. Ada juga orang yang masuk neraka karena dia sengaja memilih maksiat, bersenang-senang dengan khamar, bersenang-senang dengan perjudian, perzinaan, riba, dan sebagainya. Ada sebabnya, dan Allah tahu siapa yang layak, siapa yang hatinya itu lebih condong pada kebenaran sehingga ditolong untuk dimudahkan beribadah, dan siapa yang hatinya memang condong kepada kebatilan sehingga ya sudah dimudahkan untuk berbuat kebatilan tadi. Allah tahu itu. Adapun kalau orang jatuh bangun, dia berusaha taubat, tapi masalahnya beberapa hari kemudian jatuh lagi karena lingkungannya adalah lingkungan yang buruk, lingkungannya memang rajin maksiat sehingga dia terpengaruh oleh itu. Nah, hendaknya dia menjalankan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang orang yang membunuh sampai 99 nyawa, 99 orang, bahkan kemudian membunuh lagi sehingga genap 100. Setelah itu dia masih ingin untuk bertaubat. Dia tanya kepada seorang ahli ilmu, apakah dia punya hak untuk bertaubat? Maka ahli ilmu itu mengatakan, tentu. Apa yang menghalangi dia dari taubat? Tetapi, kata beliau, hendaknya engkau meninggalkan negerimu itu dan pergi ke negeri fulani, karena di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka di situ. Dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini ada anjuran untuk meninggalkan negeri yang buruk karena pengaruhnya besar, kesannya itu besar. Maka orang yang jujur, bersungguh-sungguh, bertaubat, memang dia akan pergi meninggalkan negeri itu. Adapun kalau dia memilih, tak maulah, di sini enak, berarti bukan betul-betul bertaubat dia. Tidak sungguh-sungguh taubatnya. Tapi orang yang sungguh-sungguh bertaubat, walaupun belum mencapai finish, belum mencapai final kejayaan, Allah akan menolong dia. Kalau Allah tahu kejujuran dia. Seperti dalam cerita itu juga, yang pembunuh 100 orang itu, ternyata di tengah perjalanan, sakaratul maut menimpa dia. Maka dia pun terus bergerak dengan dada dia, walaupun kakinya sudah tak mampu bergerak. Maka dia masih terus berusaha merangkak dengan dada dia. Sampai kemudian mati. Rohnya diperselisihkan, diperebutkan oleh malakur roh, malaikatur rahmah dan malaikatul azab. Malaikatur rahmah mengatakan orang ini datang dalam keadaan bertaubat, yaitu sudah ada niat dan usaha. Malaikat maut, malaikat azab mengatakan dia belum beramal kebaikan sama sekali. Iya, zahirnya begitu, tapi jelas yang betul adalah dia sudah beramal tapi belum sempurna. Sudah ada usaha, bahkan tidak berhenti walaupun rohnya itu sudah hampir lepas, dia masih terus berusaha untuk merangkak dengan dadanya, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Kalau tak salah Bukhari Muslim. Tayyib.
Makanya kemudian Allah Ta'ala mengirimkan seorang malaikat dalam wujud manusia. Kemudian para malaikat tadi menjadikan malaikat yang berwujud manusia tadi menjadi hakim. Kemudian disuruh mengukur ke negeri mana dia lebih dekat, maka kesitulah dia dinisbatkan. Ternyata Allah Ta'ala mewahyukan kepada bumi yang hendak dituju itu, yaitu apa? Taqarabi, mendekatlah engkau. Dan Allah mewahyukan kepada bumi yang sudah diusahakan untuk ditinggalkan, tabaati, menjauhlah engkau. Ketika diukur ternyata jaraknya hampir sama, hanya menang 1 jengkal saja. Ini Allah membantu, walaupun usahanya belum cukup, baru setengah perjalanan, tapi kalau dia sungguh-sungguh, Allah tidak menyia-nyiakannya. Allah membantu dengan pertolongan gaib. Bagaimana bumi yang sana itu didekatkan, bumi yang di belakang itu dijauhkan. Ini pertolongan Allah. Jadi yang penting ada usaha, ada kesungguhan dan kejujuran, maka Allah yang akan membantu dia. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bersungguh-sungguh. Dan ini semua bagian dari takdir. Dan takdir itu adalah rahasia Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah. Dan Allah tidak akan menakdirkan yang buruk-buruk untuk orang yang berkeinginan baik dan berusaha menempuh jalan yang baik dengan jujur. Tapi orang yang di hatinya ada penyimpangan, memang dia lebih condong pada kebatilan, jangan salahkan dia sendiri jika Allah Ta'ala memang menyimpangkan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah memang simpangkan. Allah pesongkan hati-hati mereka. Dan Allah tidak membimbing kaum yang fasik. Demikianlah kurang lebih penjelasannya. Intinya, selama semuanya itu sudah ada takdirnya, dan takdir itu ada sebabnya, dan Allah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya tanpa dia menganiaya siapapun. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.